Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu. Dalam postingan video ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Consulting atau Konsultasi Manajemen, yaitu buku edisi keempat. Penulis utamanya adalah Milan Cooper. Mungkin teman-teman kalau ingin membaca buku itu bisa dicari di Google Book atau di Gramedia. Buku Manajemen Consulting itu terdiri dari 38 bab, di mana semua bab itu dibagi ke dalam 5 bagian. Nah, mengapa buku Manajemen Consulting itu ditulis? Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada peningkatan standar profesional dan praktik dalam konsultasi manajemen, dan untuk memberikan informasi dan panduan kepada individu dan organisasi yang ingin memulai atau meningkatkan kegiatan konsultasi. Saya akan sedikit mereview buku ini pada bagian ketiga, tepatnya bab 26, yaitu tentang Consulting for the Public Sector atau konsultasi untuk sektor publik. Dalam bab tersebut, di dalamnya itu terdapat beberapa subbab, terdiri dari 5 subbab. Yang pertama itu peran pemerintah yang berkembang. Yang kedua, memahami lingkungan sektor publik. Yang ketiga, bekerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Yang keempat, penyediaan layanan. Dan yang terakhir, beberapa tantangan saat ini. Nah, penyediaan layanan konsultasi untuk administrasi publik dan sektor publik harus menanggapi tantangan dan masalah khusus sektor ini. Tantangan dan masalah ini berasal dari konteks nasional, sosial, dan ekonomi, serta sebagian besar kebijakan pemerintah saat ini dan masa depan. Untuk subbab bagian pertama, yaitu peran pemerintah yang berkembang. Peran pemerintah yang berkembang dalam masyarakat modern itu sangat meresap. Tidak hanya pemerintah menyediakan atau mengatur beragam layanan, tapi mereka juga menyediakan kerangka kerja legislatif untuk pemerintahan. Pemerintah dapat mencapai tujuannya dengan banyak cara, yaitu bisa dengan memproduksi dan memberikan layanan itu sendiri, atau dengan melakukan pembayaran langsung ke individu dan bisnis. Nah, ketika konsultasi manajemen pertama kali diperkenalkan ke manajemen sektor publik, tugas cenderung bersifat umum. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah faktor telah mengubah pola ini. Program pemerintah menjadi lebih kompleks, ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan dampak sosial dari layanan pemerintah dapat menghadapi penyusutan anggaran dan semakin meningkatnya permintaan untuk layanan publik yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Kemajuan teknologi informasi memfasilitasi dan membutuhkan daya saing ulang dan rekayasa ulang program dan layanan utama pemerintah. Akibatnya apa? Sifat layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh pasar tersebut menjadi lebih khusus dan kompleks. Nah, ada 10 prinsip untuk menciptakan kembali pemerintah. Yang pertama, mengarahkan daripada mendayung. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat. Artinya apa? Memberdayakan daripada melayani. Pemerintah yang kompetitif, artinya menyuntikkan kompetisi ke dalam pemberian layanan. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, artinya mentransformasikan organisasi yang digerakkan oleh aturan. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil, yaitu hasil pendanaan, bukan input. Yang keenam, pemerintah yang didorong oleh pelanggan, tujuannya memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah yang giat, artinya menghasilkan daripada membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, artinya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah yang terdesentralisasi, yaitu dari hierarki ke partisipasi dan kerja tim. Yang ke-10 yaitu pemerintah yang berorientasi pasar, artinya meningkatkan perubahan melalui pasar. Layanan organisasi sektor publik semakin mempertahankan konsultan untuk memberikan layanan pelatihan dan konseling kepada staf mereka.
Pelatihan sering diperlukan dalam keterampilan manajemen dan komunikasi untuk proses organisasi baru, serta dalam manajemen standar dan bidang teknis. Itu adalah sedikit penjelasan dari subbab kedua, dari subbab pertama. Selanjutnya itu subbab kedua, memahami lingkungan sektor publik, yaitu kesalahan terburuk yang dapat dilakukan konsultan dalam memasuki sektor publik adalah meyakini bahwa manajemen adalah sama di mana-mana, dan bahkan pengalaman sektor swasta yang solid memberikan semua jawaban. Benar juga, memanfaatkan pengetahuan manajemen sektor swasta saat ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan manajemen publik. Namun ada perbedaan signifikan dan kompleks. Semakin besar masalah sektor publik tertanam dalam masalah sosial, ekonomi, politik, dan atau administratif yang lebih besar. Sangat penting untuk memahami secara menyeluruh sifat dan dimensi masalah. Masalah yang disajikan seringkali sederhana, dan kadang-kadang perlu untuk membangun definisi masalah ke dalam proses konsultasi. Nah, itu adalah penjelasan sedikit dari subbab kedua. Selanjutnya, subbab ketiga, yaitu bekerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Yang pertama, pemasaran. Sebagian besar pemasaran ke sektor publik adalah melalui jaringan dan kontak pribadi. Jaringan yang baik hanya dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu dan membutuhkan upaya terus-menerus untuk mempertahankannya. Dalam jumlah kasus yang terbatas ini, dalam mengarah pada seleksi langsung tetapi lebih sering akan memfasilitasi preseleksi dan daftar pendek. Nah, sebagian besar tugas di sektor publik diberikan berdasarkan tawaran kompetitif. Rasional keberhasilan penawaran perusahaan berbeda-beda, tapi tidak terlalu tinggi, dan menyiapkan proposal mahal dan memakan waktu. Karena itu, konsultan disarankan untuk mengembangkan proses yang efisien untuk menawarkan kompetitif dan mencoba maksimalkan peluang mereka untuk mengulangi bisnis yang jauh lebih murah dan diperoleh daripada bisnis baru. Yang kedua, seleksi melalui pengadaan publik. Pemilihan konsultan, seperti halnya barang dan jasa lainnya, harus mematuhi undang-undang dan aturan yang berlaku untuk mengadukan publik secara umum. Yang ketiga, membuat kontak. Baik konsultan dan agen klien sektor publik dapat memiliki format kontrak standar. Dalam situasi seperti itu, perusahaan konsultan biasanya akan lebih fleksibel dan setuju untuk menerima format kontrak wajib. Yang keempat, penerapan. Banyak konsultan berpengalaman menganggap bahwa di sektor publik orang dan masalah proses menang atas masalah teknis. Penting untuk mengadopsi pendekatan yang mencakup konsultasi penuh dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Konsultan dapat sangat idealis atau tergoda untuk merekomendasikan solusi teoritis terbaik. Itu sedikit penjelasan dari subbab ketiga. Selanjutnya subbab keempat, yaitu penyedia layanan. Pasar untuk layanan konsultasi manajemen dalam administrasi publik besar dan menantang. Dengan perubahan saat ini dan tantangan baru, permintaan untuk konsultasi sektor publik di banyak negara kemungkinan akan tetap stabil atau bahkan meningkat di masa depan. Nah, yang pertama, perusahaan konsultan swasta. Banyak tugas sektor publik cukup besar dan kompleks sehingga membutuhkan sumber daya dan pengalaman konsultan besar yang dapat memobilisasi tim konsultan multifungsi dan menjalankan kegiatan paralel di sejumlah lembaga publik, institusi, dan sekolah administrasi dan manajemen. Yang kedua itu institusi dan sekolah administrasi dan manajemen cenderung menganggap konsultasi dengan pemerintah tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai layanan yang melengkapi pelatihan dan pendidikan dan memberikan lembaga dengan wawasan yang diperlukan dalam praktik administrasi dan pengambilan keputusan publik sektor. Yang ketiga, grup konsultasi internal. Dalam layanan pemasaran ke sektor publik, konsultan manajemen juga harus
menyadari kehadiran kelompok konsultasi internal yang sering terjadi dalam organisasi sektor publik. Sementara jumlah kelompok ini telah berkurang. Mereka masih ada di banyak negara. Yang keempat, yaitu mengembangkan ceruk. Banyak perusahaan konsultasi terbesar pun tidak mampu menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh sektor publik. Karena itu, konsultan perlu masih dan memposisikan diri sebagai ahli di bidang mereka. Yang kelima, membangun gambar. Dibutuhkan upaya untuk membangun praktik yang berhasil dalam konsultasi manajemen sektor publik. Nah, itu adalah penjelasan sedikit dari sebab keempat. Sebab selanjutnya yaitu sebab kelima, beberapa tantangan saat ini. Sejumlah pendekatan inovatif dan respon program telah muncul di sektor publik di berbagai negara. Karena kebaruannya, besarnya dan kompleksitasnya, mereka telah menghasilkan peluang dan permintaan baru untuk konsultasi. Yang pertama, privatisasi. Privatisasi sebagai respon program radikal yang bertujuan untuk membalikkan tren yang benar-benar tidak terkendali. Seperti percabangan pemerintah ke daerah-daerah baru yang sebelumnya berada dalam dominan pribadi dan kelanjutan dan proliferasi perusahaan milik negara dan publik. Bagi konsultan manajemen dan bisnis, privatisasi menawarkan berbagai peluang untuk pekerjaan kreatif dan menantang bagi pemerintah, kementerian dan lembaga privatisasi khusus, dan perusahaan swasta yang tertarik kepada perusahaan publik. Yang kedua, proses rekayasa ulang. Nah, dalam tugas-tugas layanan, penting untuk mengajukan pertanyaan, mengapa kita melakukan tugas ini dan hasil apa yang bisa diharapkan darinya. Yang pekerjaan yang tidak produktif dilakukan ketika orang berkontribusi pada tugas-tugas tanpa melihat seluruh proses di mana tugas merupakan komponen. Yang ketiga, restrukturisasi badan dan organisasi publik. Di masa lalu, pemerintah di berbagai negara telah merestrukturisikan organisasi terpublik mereka dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, kemitraan publik swasta. Konsep kemitraan publik swasta menyediakan pendekatan yang berguna untuk memberikan peran dan untuk kerjasama antara organisasi, sektor publik, dan swasta. Yang kelima, mempersiapkan pemerintah untuk akses ke Uni Eropa. Yang terakhir yaitu e-government. Dampak kemajuan teknologi informasi pada layanan dan proses pemerintah sangat mendalam. Ini menyangkut proses, basis dan aliran informasi, hubungan dan komunikasi antar layanan dan organisasi, penyediaan informasi dan kontak lainnya dengan warga negara, manajemen pengetahuan dalam administrasi publik, struktur organisasi, dan metode kerja di semua bidang pemerintah dan administrasi, peluang untuk aplikasi praktis dan dari teknologi dan sistem informasi baru. Lebih cepat, lebih dapat dikendalikan, mudah digunakan, dan lebih murah dalam administrasi dan layanan publik, setidaknya sama pentingnya dengan dalam organisasi bisnis. Ya, mungkin itu postingan video dari saya. Mungkin kalau teman-teman belum jelas, bisa membaca bukunya, bisa dicari di Google Book atau Gramedia. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.